Katanya Erich Fromm, kenapa sih cinta itu penting? Perhatikanlah, kalau kamu jeli, coba merenunglah. Orang butuh yang lain untuk dicintai karena manusia ini punya problem eksistensial. Jadi problem keberadaan kita di dunia. Banyak problemnya itu. Erich Fromm di Art of Loving itu banyak menyebut antara lain, coba ya, kita itu lahir tanpa menghendaki dan nanti mati padahal kita tidak ingin, tidak menghendaki. Itu kan problem eksistensial. Kita tidak ingin ada, tiba-tiba ada, dilahirkan oleh ibu kita. Setelah enak-enak di dunia kok ya dimatikan, mungkin kita tidak ingin mati. Ini kan problem eksistensial. Diawali dari tidak ngerti, kemudian terakhirnya dipaksa dihilangkan. Ini problem eksistensial. Kemudian dalam hidup ini ternyata karakternya adalah kita terpisah dan tidak berdaya. Menghadapi alam semesta kita sering tidak berdaya. Kehujanan dikit sakit, pilek, kan gitu, kita tidak berdaya. Tidak canggih, pingin apa-apa tidak mesti keturutan. Banyak keterbatasan-keterbatasan. Ini kan tidak berdaya. Kemudian keterpisahan. Banyak sekali yang kita sukai pada akhirnya harus berpisah. Dan itu sunatullahnya begitu dalam hidup. Terhadap apapun. Ini kan kegelisahan eksistensial. Meskipun kamu sudah mati-matian bilang, pokoknya sepanjang hayat kita selalu bersama. Tidak bisa, pada saatnya tetap berpisah. Tidak mungkin bareng terus. Nah, ini kan gelisah akhirnya. Kenapa kok gelisah? Karena perpisahan itu menyakitkan. Ya nama lain perpisahan kan akhirnya kita sendiri. Sendirian itu kan menakutkan. Itu yang bikin Adam minta ditemani Hawa. Padahal itu di surga loh. Di surga itu kan kamu bisa minta apa aja sak kapoke. Seneng-seneng, tapi dia tetap minta Hawa. Kenapa? Kesendirian itu menyakitkan. Ya wis. Jadi, ya kamu ngerti sendirilah, makanya kamu bisa ketawa. Jadi, problem. Nah, manusia biasanya mengatasi problem ini pakai dua cara. Yang pertama, mensubordinasi dirinya, menempelkan dirinya pada sesuatu, menyerah. Apa? Kalau bahasanya di situ, memposisikan dirinya jadi budak dalam tanda petik, untuk dapat rasa nyaman, untuk dapat rasa aman. Mungkin pada orang tua, mungkin pada pacarmu, mungkin pada negara, mungkin pada pemerintah. Jadi kamu rela dirimu rendah asal jangan ditinggal, asal jangan diputus, asal jangan dicuekin. Itu biasanya ada orang yang solusinya menurunkan dirinya, menurunkan harkatnya. Tindaslah aku tapi jangan ditinggal. Susah-susahkan aku, siksa aku ndak apa-apa, tapi tetaplah di sisiku. Kan banyak yang kayak gitu. Aku sat-sat koyo duwe pacar wae. Oke. Jadi solusi pertama itu biasanya, saking takutnya kamu sendirian, saking takutnya kamu ndak punya teman, saking takutnya kamu berpisah, maka kamu jatuhkan dirimu, hargamu, nilai kemanusiaanmu. Kayak hari ini kan banyak yang demo, misalnya mengkritik Pancasila, tapi begitu dijawab, kalau nggak suka Pancasila ya keluar aja dari Indonesia. Oh, itu mesti takut. Kenapa? Perpisahan itu menyakitkan. Harus mulai lagi nyari teman baru lagi, mungkin di luar negeri itu kan sumpek juga. Wong sudah nyaman banyak teman di sini. Ini hubungannya sama problem eksistensial. Makanya kan itu skala Indonesia. Kalau skala bumi kan ada ajaran sufi itu. Kalau kamu tinggal di bumi tapi
menyalahi perintahnya yang punya bumi, maka keluarlah dari bumi. Oh, itu kan menakutkan. Kalau Gusti Allah ngusir kita, kita mau kemana? Kan gitu. Dan retorika ini menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena manusia punya problem eksistensial ini. Dia takut sendirian, takut kesepian. Kalau diusir dari bumi mau kemana? Keluar bumi apa di luar bumi ada warungnya, ada angkringannya, ada ngobrolnya sama siapa? Ini kan sumpek. Maka astronot di luar angkasa itu kan katanya tidak boleh terus-terusan. Dalam jangka waktu tertentu harus kembali ke bumi. Kenapa? Bisa stres dia di sana. Makanya tiap kali, jangankan itu, kamu tiap Idul Fitri kan di Indonesia ada mudik massal. Kenapa? Orang ingin nyambung lagi. Khawatir kehilangan, khawatir berpisah. Maka mereka butuh kepastian eksistensial bahwa ndak, keluargamu masih ada, masih mendukungmu, kita masih bareng-bareng. Maka orang butuh mudik. Nah, solusi pertama tadi, kamu menjatuhkan levelmu. Dan yang kedua, tidak dengan menjatuhkan level, tapi dengan cinta. Dengan cinta itu berdiri setara, sejajar, saling membantu, saling menguatkan, saling mendukung. Karena kalau tadi yang menjatuhkan diri, padahal kalau kamu memperbudak dirimu di hadapan orang lain, sebenarnya orang lain juga sebenarnya butuh teman. Mereka juga takut sendirian, mereka juga takut ditinggal, takut kesepian. Maka jangan mau memposisikan dirimu subordinat, inferior. Kita sama-sama butuh kok. Ayo kerjasama, saling membantu, saling menguatkan, saling menegaskan keberadaan kita. Itu namanya cinta. Maka jangan jatuh dalam cinta, tapi berdirilah dalam cinta. Stand in. Kalau tidak begitu, biasanya kamu menjatuhkan dirimu. Gak cuma jatuh cinta, tapi jatuh hargamu. Kamu mengabdi pada sesuatu yang kamu sukai. Kamu jadi budaknya yang kamu cintai. Entah orang, entah barang, entah sesuatu. Nah, lawannya hanya cinta. Jadi perbudakan itu, penindasan dan penjajahan itu tidak bisa dilawan dengan perbudakan, penindasan, penjajahan yang lain. Lawannya hanya cinta. Kita dijajah Belanda 350 tahun lebih. Itu kan tidak bisa balesnya kita, ayo kita jajah Belanda juga 350 tahun. Kan tidak bisa begitu. Kenapa? Karena obatnya imperialisme bukan itu. Kalau kamu merasa sekarang dihegemoni oleh Barat, cara melawannya bukan berbalik menghegemoni Barat. Cara melawannya apa? Berdiri sejajar dan kemudian saling kerjasama. Itu solusi yang paling memberdayakan manusia. Kalau enggak, kita akan melalui fase penghancuran demi penghancuran. Logika ini yang sering lepas dari kita, termasuk dalam dunia politik hari ini. Yang terjadi apa? Kalau hari ini dirugikan, kamu pinginnya besok kalau dapat kesempatan balik merugikan. Hari ini ditindas, besok harus aku iso nindas balik. Balas dendam. Nah, itu yang sering terjadi. Dan ini tidak akan ada ujungnya. Akhirnya kayak film India. Ya kan? Simbae disiksa. Nanti bapaknya balas dendam. Nanti bapaknya yang sini balas dendam lagi. Anaknya balas dendam. Sampai cucunya balas dendam. Tidak ada selesainya. Solusinya katanya Fom tidak begitu. Tapi lewat jalur cinta. Jadi cinta yang mengatasi problem eksistensial manusia. Nah, di Erich Fromm, hati-hati jangan terjebak cinta yang belum matang. Belum matang itu berarti masih apa ya? Kalau buah itu masih pentil. Apa pentil bahasa Indonesia ini apa? Masih. Lah ngertiku itu bahasa Jawa nih.
Masih muda itu kan masih itu. Buah yang masih kecil itu loh. Ya bahasa Jawa ini memang masih penting. Ya. Itu kalau bahasanya Erich Fromm itu biasanya hanya namanya kesatuan simbiotik. Jadi kesatuan simbiotik itu cinta yang menyerah tadi. Karena takut kesepian, karena takut terpisah, terus dirinya sendiri diserahkan seutuhnya pada yang dia cintai. Sampai identitas kediriannya sendiri hilang. Itu namanya kesatuan simbiotik. Melupakan dirinya, menyerahkan dirinya bulat-bulat pada yang dicintai, itu namanya kesatuan simbiotik. Ini ya cinta, cuma cinta yang tidak mateng. Aku rela mati demi dirimu, itu kesatuan simbiotik. Cinta yang masih muda, belum mateng. Ya ceritanya ya kayak cerita-cerita cinta anak muda itu, Romeo Juliet, kayak cerita Laila Majnun. Mengorbankan diri untuk cinta. Dibuat novel enak, tapi dalam prakteknya itu namanya ndak pinter, ndak mateng. Masih banyak cara untuk saling memberdayakan dalam cinta. Jadi kalau cinta terhalang, ya kamu ndak harus kawin lari, nanti capek. Masih banyak jalan yang lain. Nah, itu namanya kesatuan simbiotik. Cintamu belum matang. Cinta yang matang itu apa? Ya punya yang dicintai. Antara yang dicintai dan mencintai saling mengutuhkan dirinya masing-masing. Kita dekat tapi tidak saling mensubordinasi. Kita jadi satu tapi tetap dua. Kayak puisinya Gibran yang dulu waktu ngaji, bahwa kayak tiang ini loh. Tiang ini kan tidak ngumpul jadi satu tapi misah-misah. Tapi hakikatnya dia saling menguatkan. Kalau tiang ini ngumpul jadi satu malah ambruk. Biar aja beda-beda di sana, tapi saling mendukung, saling mencintai, akhirnya masjidnya bisa berdiri. Maka mereka yang tidak kuat dengan perbedaan tidak akan bisa kokoh berdiri. Apakah itu orang, apakah itu lembaga, apakah itu organisasi. Kalau kamu seragam, justru kamu lemah. Kalau Indonesia ini isinya militer semua, tidak jalan. Yang nyangkul siapa? Yang ngajar siapa? Lah iya kan? Yang nyari ikan siapa? Kan gitu. Ya Jokowi hebat, tapi kalau semua kayak Jokowi, ya tetap rusak Indonesia. Bu Susi yang Menteri Maritim, ya hebat, tapi semua kalau Bu Susi ya rusak. Harus beda-beda. Indonesia kayak Habib Rizik semua, itu ya kan tidak terbayangkan. Tapi lembek semua juga tidak bagus. Ya biar aja dengan jati dirinya masing-masing, cuma saling menguatkan, saling mengokohkan. Jadi satu tapi tetap dua, tetap tiga, tetap empat. Nah itu kalau bisa kayak gini berarti cintanya mateng. Tidak saling menaklukkan, tidak saling menundukkan. Tapi semakin menguatkan, semakin memberdayakan. Itu istilahnya Erich Fromm, cinta yang matang. Bukan cinta yang sekedar simbiotik. Simbiotik itu kan jadi satu, saling memanfaatkan. Kadang-kadang ada simbiotik yang malah mematikan. Ada yang kan kalau biologi macam-macam jadinya simbiotik itu. Ada yang mematikan, ada yang hanya untung satu, yang satu rugi, dan seterusnya. Jadi carilah cinta yang matang. Bukan cinta yang setengah-setengah. Dulu kamu pinter luar biasa, tapi begitu punya pacar kok IP-mu turun. Apa-apanya jadi kacau. Ngatur waktu kamu nggak bisa. Jadi cinta ini nggak memberdayakan. Kamu belum mateng, masih anak-anak. Masih cinta monyet. Ya cinta monyet itu kan karena
pacarannya masih di kebun binatang. Ayo, cah cilik kan. Jadi harus semakin memberdayakan. Itu ciri cinta yang sehat. Kalau cinta bikin kamu kacau, bikin kamu rusak, berarti cintamu tidak sehat. Itu nanti sumber susah, sumber patah hati. Ya, patah hati kan kalau di Indonesia nggak enak, hati-hati. Di Indonesia patah hati tidak ditanggung BPJS. Jadi jangan seneng-seneng kamu patah hati. Ya. Terus. Oke. Nah, itu ada kalimat bagus. Infantile love. Cinta yang tidak matang. Infantile love follows the principle I love because I am loved. Mature love follows the principle I am loved because I love. Jadi, cinta yang kekanak-kanakan itu prinsipnya aku mencintai karena aku dicintai duluan. Tapi cinta yang matang, aku mencintai. Ya, aku dicintai karena aku sebelumnya mencintai. Yang tadi ya, bukan kamu nyari objeknya. Jadilah pribadi pecinta, maka kamu akan dicintai. Jangan nunggu dicintai terus kamu baru bales mencintai. Itu kekanak-kanakan, itu masih level dagang. Aku cinta padamu kalau kamu cinta padaku. Itu berarti belum cinta, itu masih negosiasi. Itu harusnya kalimatnya tidak begitu. Harusnya aku berencana mencintaimu kalau kamu cinta padaku. Kalau enggak, ya aku ganti rencana. Ya, kan itu belum mencintai, masih rencana. Jangan bilang cinta dulu, wong masih nunggu jawaban. Kalau sudah cinta, kamu tidak akan mikir ditolak apa diterima. Biar aja, itu tidak penting. Kalau kamu mikir, lupa, kalau ditolak kan berarti nggak jadi milik kita. Ya, kamu tipenya berarti kamu masih penimbun. Cinta harus memiliki. Ya, ya memang cinta itu bisa memiliki syukur. Kalau nggak bisa memiliki, ya syukur juga. Cuma syukurnya beda. Ya, kalau bisa memiliki itu syukur, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, syukur ora kowe. Oke. Terus, nah, jadi cintanya harus matang. Fokusnya bukan pada yang dicintai, tapi kita yang mencintai. Terus, nah, ini yang orang sering salah paham. Cinta itu memang cirinya bukan minta atau nyari untung, tapi justru memberi. Memberi tidak dalam arti berkorban. Banyak orang salah paham. Itu nanti Erich Fromm perhatikan banyak definisi memberi. Secara umum memberi itu lawannya menerima. Menganugerahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Lawannya menerima, memeras, menimbun, itu kan tidak memberi. Meminta, memaksa. Itu definisi umum. Ya memberi ya memang menganugerahkan sesuatu. Yang semula kamu miliki, kamu kasihkan. Itu kan memberi. Kalau dalam dagang, memberi itu ada orientasinya. Orientasinya apa? Dapat yang lebih banyak. Harus ada imbangannya menerima. Jangan mau memberi saja, harus ada menerimanya. Ini orang dagang. Kalau kamu memberi tapi tidak menerima apa-apa, berarti kamu ketipu. Dagang kan begitu. Sudah kuberikan segalanya, tapi apa yang kau berikan padaku? Itu berarti sedang dagang. Dia minta,
Ya aku modalku sekian keluar, harusnya aku untung sekian dong. Kok malah begitu? Selama ini kurang apa aku padamu, kok kamu malah kawin sama orang lain? Nah, itu kan keluhan orang yang dagang. Jadi orang yang sedang nyari untung. Ada lagi katanya Erich Fromm, kelompok non-produktif. Kelompok non-produktif itu memberi itu dianggapnya pemiskinan. Semakin banyak memberi, hati-hati, kamu akan semakin melarat. Semakin sering ngelaktir, semakin cepat kamu bokek. Itu orang non-produktif. Pemberian dianggap mengurangi sesuatu dari dirinya. Nah, katanya Erich Fromm, pemberian itu maknailah secara produktif, eksistensial. Jangan dilihat berkurangnya sesuatu dari dirimu saat memberi. Hakikatnya memberi adalah pembuktian bahwa kamu mampu, bahwa kamu punya. Orang yang bisa memberi kan orang yang memiliki. Kamu tidak mungkin bisa memberi kalau kamu nggak memiliki. Maka pemberian artikan secara produktif dan eksistensial. Dengan kamu memberi berarti ternyata aku itu mampu ya. Ternyata aku itu punya ya. Itu kan eksistensial. Pembuktian bahwa dirimu mampu, dirimu kuat, dirimu punya, dirimu vital, dirimu penting. Jadi rahasianya di situ. Makanya kenapa kok orang disuruh sedekah banyak-banyak kalau dalam Islam? Tidak usah dipikir kalau kamu sedekah 700 nanti kembalinya 7 juta. Itu tidak penting itunya. Begitu kamu bisa memberi, itu menunjukkan bahwa kamu mampu. Kamu punya kapasitas, kamu punya kemampuan. Kamu ternyata punya sesuatu yang bisa diberikan ke orang lain. Oh, ini membangun kepercayaan diri, membangun identitas yang luar biasa. Jadi tidak harus dihitung membeli sekian kembali berapa, tidak. Dengan kamu bisa memberi, jati dirimu terafirmasi. Oh, ternyata aku itu golongannya orang kuat, golongannya orang mampu. Cinta juga begitu. Makanya ada pepatah yang bilang kalau kamu memberi, kamu dapatnya lebih banyak. Dapat lebih banyak itu tidak harus 700 kembali 7 juta. Lebih banyak itu bentuknya bisa macam-macam. Termasuk tadi yang paling penting, afirmasi kemampuanmu, kapasitasmu. Sehingga jati dirimu terbangun. Kamu jadi sesuatu sekarang. Kalau kemarin sebelum kamu memberi, kamu seolah-olah nggak ada artinya. Tapi sekarang ketika kamu bisa memberi, jati dirimu sekarang sudah tegas. Oh, aku ini ada artinya. Hidupku ini tidak sia-sia. Itu memberi itu tidak harus barang. Jasa juga bisa. Tenaga juga bisa. Pengetahuan juga bisa. Apapun jenisnya memberi akan semakin menguatkan dirimu. Nasihat juga bisa. Bahkan senyuman juga bisa. Memberi senyum ke orang lain itu tidak gampang loh. Jangan salah, kamu aja kan juga jarang. Paling kalau ketemu temanmu saja kan kamu senyum. Itu pun yang kenal. Yang tidak kenal, kalau dihitung misalnya kamu kuliah di kampus itu, antara mahasiswa yang kalau ketemu kamu senyum dengan yang cuek aja kamu tidak kenal, itu lebih banyak yang kamu cuek saja. Jadi, dan dirimu di kampus itu mungkin ya nggak dianggap penting juga sama yang lain. Tapi ketika kamu bisa memberi meskipun hanya senyum, keberadaanmu diafirmasi. Mungkin kamu sering juga kan papasan sama orang, kamu sudah ancang-ancang senyum nih. Nah, dicuekin nggak jadi. Iya. Sakit hatimu, kamu sudah senyum, dia cuek aja lihat. Kan mungkin sering gitu. Jangan-jangan sama saya juga pernah begitu. Lagi pikiran suntuk nggak peduli ada yang mau senyum. Jadi ya kamu yang sudah terlanjur senyum, wah mangkalnya luar biasa. Tapi jangan takut. Ketika kamu senyum ke orang meskipun dicueki, itu tidak penting orang yang balas senyum apa enggak.
Tapi menunjukkan, ternyata aku ini ada, masih mampu, bisa ngasih sesuatu meskipun hanya senyum. Gitu loh. Oke, jadi hakikatnya cinta nanti ada pada memberi. Yo, termasuk memberikan kebahagiaan, memberikan restu kalau dia kawin sama orang lain. Ya. Oke. Ya kan ada pepatahnya begitu, jangan khawatir. Kalau memang jodoh pasti ketemu di pelaminan. Cuma mungkin kamu jadi tamu. Oke. Terus yo ketemu di pelaminan, cuma kamu jadi tamunya. Oke, terus ini yang paling terkenal dari Erich Fromm, unsur-unsur cinta. Nah, cinta yang memberdayakan, bukan cinta yang memperdayakan, itu cirinya 4. Ini ada di Art of Loving, bab-bab awal. Yang pertama, care, perhatian. Yang kedua, responsibility, tanggung jawab. Yang ketiga, respect, rasa hormat. Yang keempat, knowledge, pengetahuan. Jadi care berarti apa? Harus perhatian. Itu cirinya seorang cinta atau tidak, harus ada care. Tidak mungkin kamu tidak care sama yang kamu cintai. Kalau kamu bilang mencintai kok tidak care, itu pasti bukan cinta. Tidak mungkin kamu jatuh cinta terus, aku kok galau ya hari ini. Oh, galumu sendiri, jangan ngajak-ngajak aku. Itu namanya tidak care. Sumpek-sumpekmu sendiri ya urusanmu, jangan ngajak-ngajak aku. Itu namanya tidak care. Harus ada care. Maju mundurnya, sumpek sedihnya, sejahtera atau jatuhnya yang kamu cintai, jadi perhatianmu. Kamu harus peduli, nggak boleh cuek. Ya nggak harus cinta sama lawan jenis, cinta sama apapun. Cinta sama Allah ya berarti harus care sama Allah dan keinginannya. Nggak boleh nggak care. Nggak boleh misalnya kamu bilang cinta sama Allah tapi dosanya jalan terus. Kok jalan? Enggak apa-apalah. Allah kan maha pemaaf, dicuekin aja, nanti kita tinggal minta maaf. Enggak boleh, itu berarti enggak cinta. Kalau memang cinta ya harus peduli. Kalau cinta sama Indonesia juga harus peduli. Alah Pak, Indonesia sudah ada yang ngurus, saya enggak usah mikir lah. Sudah banyak orang pinter yang mikir. Itu namanya enggak care. Kalau memang care ya peduli. Ikut prihatin saya, tidak apa-apa, paling tidak ikut prihatin. Meskipun mungkin itu basa-basi, tapi menunjukkan bahwa kamu care. Jadi ciri pertama itu. Kalau care aja tidak ada, pasti bukan cinta. Kok kamu punya teman dekat, kamu bilang, malam ini perasaanku kok tidak tenang ya, udah nggak usah ganggu orang tidur. Nah itu tidak care namanya, tidak peduli. Harus care. Yang kedua, responsibility. Responsibility itu ikut bertanggung jawab. Kalau ada misalnya yang kamu sukai melakukan yang jelek-jelek, ya diingetin, itu namanya ikut tanggung jawab. Jangan begitu. Jangan nekat. Jangan curang, nanti kamu susah. Itu namanya ikut tanggung jawab. Bukan kamu, aku. Itu namanya nggak responsibel. Biar aja urusannya sendiri-sendiri. Nggak bisa. Itu namanya nggak responsibel. Meskipun tanggung jawab ini bukan berarti dominasi atau mendikte pasanganmu. Tanggung jawab berarti apa? Ikut terlibat. Demi kebaikannya, demi kemajuannya, demi kesejahteraannya.
Jadi setelah care harus responsibel. Setelah kamu bilang saya prihatin, itu harus tanggung jawabnya selanjutnya gimana kalau prihatin. Apa yang harus dilakukan, itu namanya tanggung jawab. Malam ini perasaanku kok ndak enak ya. Ya aku ikut prihatin dengan perasaanmu. Kalau cuma itu dok, ndak ada. Lah terus apa yang harus kamu lakukan, itu namanya nggak ada responsibel. Yo, mungkin kamu nambah, oh kamu malam ini galau toh. Ya sudah, mau ditemenin apa mau, itu namanya responsibel. Jalan keluarnya kira-kira apa ya, itu namanya ikut responsibel, ikut tanggung jawab. Nggak cuma ikut bela sungkawa, nggak cuma ikut simpati, nggak cuma ikut prihatin. Ya peduli, cuma harus ada responsibility. Tidak bisa berhenti di care. Kalau hanya bilang I love you dan peduli saja, disuruh jemput tidak mau, disuruh neraktir alasan terus, disuruh menemani alasan lagi, itu berarti tidak responsibel. Dalam responsibility, disitulah bareng-bareng berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terus setelah responsibel apa? Respect. Respect itu berarti apa? Yo kita berdua saling mencintai jadi satu, tapi masing-masing punya karakter, punya ciri, punya kebiasaan sendiri, punya pola berpikir sendiri, yo dihargai. Itu namanya respect. Misalnya kamu punya teman satu kamar kos, dia tidak bisa tidur kalau lampunya nyala. Sementara kamu suka kalau kamu lampu nyala, malah tidurmu nyenyak. Kalau lampunya mati, malah kamu tidak bisa tidur. Ini kan tabrakan. Kalau memang saling menyayangi sesama saudara, sesama teman, ya masing-masing harus respect. Bikinlah strategi biar yang satu bisa tidur, yang satu juga bisa tidur. Kalau tidak tidur, ya tidak usah tidur dua-duanya. Itu saling menghargai. Yo, misalnya yang lampunya harus mati, tidurnya belakangan. Atau yang lampunya harus hidup, tidurnya belakangan. Keluar dulu, lampu dinyalakan, tidur. Terus yang lampunya harus mati, begitu yang ini sudah tidur, masuk kamar, lampunya dimatiin. Nah, itu namanya tetap saling menghargai, tidak saling memaksakan. Tidak boleh dipaksa. Menurutku tetap lebih rasional lampu dimatikan. Yang satu ya enggak, tetap lebih rasional lampu dinyalakan. Terus kamu gegeran. Hari ini kan begitu, tidak saling menghormati. Berarti tidak ada cinta di antara kita. Ya, jadi orang Indonesia kan sekarang gegeran terus, merasa argumennya yang paling benar. Ya mungkin argumenmu benar, cuma gegeran itu menunjukkan apa? Tidak ada respect, tidak ada saling menghargai. Nah, untuk care, responsibility, dan respect ini pas porsi dan proporsinya, butuh yang terakhir, knowledge, pengetahuan. Kamu harus mau memahami dia. Jangan menutup diri. Harus paham. Kalau bahasanya hari ini mutual understanding, saling memahami. Ini biasanya gimana ya? Cara berpikirnya dia kayak gimana, tradisi hidupnya kayak gimana, kalau bangun jam berapa, tidur jam berapa, belajarnya di mana, kapan, kayak gimana, suka baju warna apa, kalau makan biasanya di warung mana, dan seterusnya. Itu namanya knowledge, mengumpulkan informasi. Dari situ, dari knowledge inilah kamu bisa care secara tepat, bisa responsible, bisa respect. Kamu alergi kucing, pacarmu
penyayang kucing. Wah, itu kan butuh knowledge, saling memahami. Kalau enggak gitu mesti gegeran, putus gara-gara kucing. Iya, kan bisa kayak gitu. Itu yang bikin kadang-kadang urusan kecil aja terus gegerannya berminggu-minggu. Kenapa? Nggak ada saling respect. Kenapa nggak bisa respect? Karena nggak punya pengetahuan, nggak ngerti. Maka butuh knowledge. Inilah 4 unsur dasarnya cinta yang sehat. Kalau 4 atau salah satu dari 4 ini tidak ada, ya cintamu terancam bahaya. Kalau sudah tidak care, tidak mau responsibel, tidak respect, dan tidak mau tahu, tidak saling tahu menau, itu alamat wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi perhatikan 4 unsur dasar ini.